Bab 1942. Pemimpin pengecut. Selain itu, hal-hal yang diminta Penatuasi bahkan lebih tidak menyenangkan, dan dia secara alami tidak memberikan ekspresi yang baik kepada pihak lain. Sikap apa ini? Siapa namamu? Mendengar ini, Penatuasi tertegun sejenak, hampir tidak percaya apa yang didengar telinganya, dan kemudian menjadi marah. Tanpa diduga, seorang pasukan es akan berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Tapi pasukan es ini hanya mendengus menghina, mengabaikannya dan langsung masuk ke dalam tim. Yang disebut sesepuh hanyalah kultivasi fase transendensi. Hanya karena Tetuasi dan yang lainnya memulai lebih awal dan memiliki banyak pengalaman, mereka menjadi penatua. Mereka juga berada di alam fase transendensi, dan mereka berlatih keras di lembah, lalu memasuki wilayah tanah ekstrim. Sekarang mereka benar-benar saling bertemu. Penatuasi yang lebih tua mungkin bukan lawan mereka, jadi dia bahkan lebih takut padanya. Melihat reaksi pihak lain, Penatuasi bahkan lebih kesal, dan hendak mengatakan sesuatu. Di perahu roh, beberapa orang turun. Yesi Wu dan Daisy Li juga kembali. Pasukan es semua ada di sini, ini. Banyak murid yang lebih tua dari Istana Es Arktik sedikit terkejut. Mereka bersiap untuk menanggung pukulan dan menerima kabar buruk, tetapi sebagai hasilnya, semua pasukan es kembali ke posisi mereka, dan tidak ada dari mereka yang mati. Bahkan sekilas, pasukan es hanya memiliki sedikit kultivator yang terluka, dan tidak ada satupun dari mereka yang terluka parah. Dan ketika semua orang jatuh, ekspresi mereka tenang dan ceria. Bagaimana ini? Banyak orang yang sedikit linglung, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bukankah itu berarti Istana Es Arktik kali ini dikalahkan dan pasukan es hampir dimusnahkan? Lihat ini, tidak ada jejak kesedihan. Apakah mereka salah menebak? Ketika semua orang terkejut dan ragu, Nenek Yu dan Nenek Zen terbang keluar. Yang terakhir adalah Tuan Istana Es, Erik Qin dan Finola Su. Melihat Erik Qin berdiri di kiri dan kanan Tuan Istana, semua orang terkejut lagi. Pemimpin Qin dan gadis suci baik-baik saja. Sepertinya perjalanan ke daerah tanah ekstrim ini tidak salah sama sekali. Pasukan selamat, dan Erik Qin keduanya selamat. Itu tidak terlihat seperti kerugian besar. Kalaupun tidak ada kecelakaan, diperkirakan bersembunyi di tanah ekstrim dan berpura-pura mati. Seharusnya tidak ada panen. Melihat ini, Penatuasi mendengus tidak yakin. Penatuasi, mengapa kamu berkata begitu? Bukankah baik bahwa Istana Es tidak memiliki kerugian? Anak-anak ini semua adalah bakat yang dikembangkan oleh Istana Es kita, dan mereka adalah keturunanmu dan aku. Penatuali berkata tidak senang. Ya, Penatuasi, kamu memiliki dendam pribadi dengan Erik Qin. Kamu tidak menyukai pemimpin Qin. Kami dapat mengerti, tetapi gadis suci dan pasukan es adalah orang-orang kami sendiri. Terlalu berlebihan bagimu untuk mengatakannya. Aku takut melihat sesuatu yang tidak dapat aku lihat. Sekarang semua penatua telah kembali. Suasana hati mereka jauh lebih baik. Mendengar kata-kata masam Penatuasi, beberapa tetua kesal. Mereka tidak tahu tentang Erik Qin atau Finola Su, tapi ada banyak pasukan es, semuanya adalah murid mereka atau generasi muda yang familiar. Untuk karakter pasukan es, para tetua ini sangat yakin bahwa mereka tidak serakah akan hidup dan takut mati. Bahkan jika mereka menghadapi beberapa situasi dan mendapatkan sedikit, tidak boleh bersembunyi dan tidak berani bertindak. Semuanya, ini bukan kata-kataku yang buruk, tetapi kata-kata jujur aku tidak enak didengar. Penatuasi mendengus. Jangan lupa bahwa Istana Es kami mengirim orang ke tanah ekstrim, bukan untuk jalan-jalan. Batu ekstrim dan berbagai harta adalah tujuan utama kami. Apa gunanya semua staf kembali?
Tanpa batu ekstrim, bagaimana kami Istana Es Arktik berkembang? Menurutku, Erikin hanya untuk menunjukkan bahwa tidak ada dari mereka yang akan mati, jadi dia berpura-pura mati di wilayah tanah ekstrim. Semakin Penatuasi berkata, semakin dia merasa bahwa apa yang dia pikir masuk akal, dan suaranya semakin tinggi. Menurut pendapatku, bahkan tidak ada 500 batu ekstrim yang dibawa kembali oleh Erikin kali ini. Aku percaya pasukan es memiliki keberanian. Sayangnya, dia bertemu dengan seorang komandan pengecut dan mengambil inisiatif untuk kembali tanpa hasil. Kalau tidak, kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Ini pasti penatua tertinggi. Mereka semua berpikir bahwa Erikin malu untuk memberitahu kami bagaimana melakukan hal seperti ini. Aku mendukung Penatuasi. Pasukan es secara alami sangat berani, tapi sayangnya seorang pengecut yang memimpin. Pasti sangat sedikit panen, jika tidak mengapa tidak ada kegembiraan di wajah semua orang. Beberapa pengurus yang ditunjuk Penatuasi juga menyindir pada saat itu. Itu menyebabkan kebisingan di alun-alun. Banyak murid-murid juga curiga dan tidak tahu hasil yang spesifik. Berpura-pura mati. Batu ekstrim tidak mencapai 500, pemimpin pengecut. Erikin mendarat di alun-alun. Mendengar apa yang dikatakan Penatuasi, dia tiba-tiba melihat ke atas, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Penatuasi ini tampaknya memandang rendah dirinya sendiri dan menghasut orang banyak. Apakah dia ingin memancing kemarahan orang banyak dan menghukum dirinya sendiri? Semua orang di pasukan es juga sangat marah ketika mereka mendengar ini. Kinerja Erikin di tanah ekstrim, mereka juga melihatnya. Jika bukan karena Tuan Istana dan para penatua tertinggi, mereka sudah angkat bicara. Bersambung. Bab 1943. Penatuasi yang tidak mau mengakui kesalahan. Melihat perbedaan pendapat di antara orang banyak, satu persatu melihatnya dengan ragu, penguasa Istana Es tiba-tiba mengeluarkan tas penyimpanan. Erik, kali ini aku akan menyerahkan padamu untuk menunjukkan pendapatannya. Pada tahun-tahun sebelumnya, kembalinya tanah ekstrim dipertunjukkan oleh Tuan Istana. Lagi pula, semua orang pergi ke tanah ekstrim atas nama Istana Es Arktik dan tidak peduli berapa banyak yang mereka peroleh, tanggung jawab atau penghargaan terutama karena Tuan Istana. Tapi kali ini, Tuan Istana Es memberikan kesempatan ini kepada Erikin. Karena Erikin adalah pahlawan yang pantas untuk perjalanan ke tanah ekstrim ini. Baiklah. Erikin tersenyum. Melihat kemarahan di mata Tuan Istana Es samar-samar yang disebabkan oleh kata-kata Penatuasi dan yang lainnya, dia juga mengerti apa yang dia maksud. Tanpa berkecil hati, Erikin langsung terbang dan membuka tas penyimpanan. Di atas alun-alun Istana Es Arktik, ada area khusus untuk menunjukkan pendapatannya. Tujuannya juga untuk menunjukkan prestasi Istana Es Arktik di tanah ekstrim. Meskipun Istana Es telah memperoleh sangat sedikit dalam 3 kali terakhir, tapi tradisi ini tidak berubah. Ketika Erikin menarik barang dari dalam tas penyimpanan, ketika turun, sejumlah besar batu ekstrim, seperti hujan deras, jatuh dari langit. Duk, duk, duk. Di mata tegang semua orang, batu ekstrim dengan cepat berkumpul menjadi tumpukan kecil, kemudian tumpukan kecil itu menyebar, tumbuh menjadi bukit, dan terus bertambah. 100, 500, 1000. Hampir seketika, jumlah tumpukan batu ekstrim melampaui perolehan 3 tanah ekstrim sebelumnya. Kekhawatiran di mata semua orang terhapus, digantikan oleh keterkejutan, mata mereka dipenuhi dengan kelesuan dan ketidakpercayaan. Mereka pikir tidak mendapatkan banyak kali ini, tetapi hasil dari batu ekstrim ini benar-benar di luar dugaan mereka. Jumlah batu ekstrim ini gila. Beberapa tetua tidak bisa menahan keterkejutan dan kegembiraan di hati mereka, kemudian berteriak. Sudah lebih dari 2000 batu ekstrim dan belum berhenti.
Ya Tuhan, sejak memasuki istana es Arktik, aku belum pernah melihat begitu banyak batu ekstrim dipanen seperti kali ini. Setelah batu ekstrim ditumpuk menjadi gunung yang tinggi, Erikin pindah ke daerah lain, dan batu ekstrim mendarat lagi. Sekarang semua orang tidak hanya terkejut, tetapi hampir gila. Erikin menggunakan lebih dari 6.000 batu ekstrim untuk membangun sebuah bukit kecil. Dan ada 3 bukit seperti itu. Itu mendekati 20.000 batu ekstrim. Juga ada begitu banyak alkimia dalam monster iblis, tulang binatang dan kulit binatang. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku bukan bermimpi, kan? Nenek Zhang, coba tampar wajahku. Aku tidak bisa mengangkat tangan karena kegembiraan. Ini bukan mimpi. Istana es Arktikku benar-benar sudah akan berbalik. Banyak kultivator berambut putih dari sekte, menyaksikan kecemerlangan batu ekstrim tercermin pada mereka, tidak bisa menahan tangis. Istana es Arktik tercekik selama 2000 tahun, akhirnya melihat cahaya. Master Sekte, apakah kamu sudah melihatnya? Beberapa orang bahkan berlutut ke tanah, suara mereka tercekat. Tekanan yang telah tercekik selama bertahun-tahun akhirnya bisa dilepaskan saat ini. Banyak wajah kultivator muda juga memerah dan hati mereka sangat gembira. Pada tahun-tahun ini, mereka telah mendengar desas-desus berkali-kali, percaya bahwa istana es tempat mereka berada hanyalah sekte yang sekarat. Tapi sekarang ternyata istana es Arktik tidak runtuh dan sektenya masih kuat. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika Penatuasi melihat begitu banyak alkimia dalam batu ekstrim dan monster iblis, dia tampaknya seperti kehilangan jiwanya, tidak percaya mengapa pasukan es bisa membawa kembali begitu banyak panen kali ini. Dalam perjalanan ke tanah ekstrim ini, selain mendapat keuntungan dari istana es Arktik, aku juga memiliki taruhan koin roh dengan partai Jihuo. Pil Dewa, Del, akan disampaikan oleh Paviliun Jubao dalam tindak lanjut. Tuan Istana Es, pada saat ini, sekali lagi menambahkan api ke emosi semua orang. Dan semua yang didapat hari ini karena satu orang. Saat Tuan Istana mengulurkan tangannya, semua orang memandang Erikin secara bersamaan. Tuan Istana Es menyerahkan kesempatan untuk menunjukkan hasil panen kepada Erikin dan banyak orang sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Dibandingkan dengan sebelumnya, satu-satunya perbedaan antara Istana Es adalah bahwa Erikin telah menjadi pemimpin pasukan es. Dan keuntungan ini secara alami terkait erat dengan Erikin. Terima kasih teman seiman Kin. Banyak tetua dan murid dari Istana Es Arktik berterima kasih dengan rasa syukur. Hanya Penatuasi yang diam, berdiri di samping. Penatuasi, apakah menurutmu kebaikan pemimpin Kin tidak pantas untuk diucapkan terima kasih? Melihat pemandangan ini, Nenek Yu berkata dengan dingin. Nenek Yu, bukannya aku tidak tahu cara bersyukur. Hanya saja jika kamu mengganti hal semacam ini dengan bantuan keluarga Si, mungkin akan mendapatkan lebih banyak. Penatuasi berkata dengan jijik. Sangat jelas, kali ini kebetulan terjadi ledakan batu ekstrim di tanah ekstrim. Erik ini hanya beruntung saja. Kalau ini orang lain, terjadi hal yang sama, bahkan jika keponakanku, Hendy yang membantu, bisa jadi hasilnya 2 kali lipat. Keponakanmu Hendy membantu. Pemimpin Kin hanya beruntung. Nenek Yu dan pasukan es semua tertawa saking marahnya kepada Penatuasi. Apakah ini lucu? Penatuasi menerimanya begitu saja. Bersambung.